Salam Rahayu, salam Namo Buddhaya, salam sejahtera selalu. Puji Tuhan. Om Namaste. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Kembali malam ini Yang Mulia Bante Subhakaro Mahadera akan melakukan rekaman doa parita, sutta dan kata dalam agama Buddha yang merupakan sabda Dharma, sabda Dhamma dari Maha Guru Sama Sambuddha Siddhartha Gautama. Di kesempatan berikut ini saya melihat dari keluhan demi keluhan, dari kasus per kasus, dari kejadian demi kejadian, keluhan orang yang penuh ketakutan, khawatir, galau, resah, merasa terancam hidupnya ketika telah mengalami positif terkena Delta COVID-19. Menjadi sedih, menjadi risau, menjadi ngeri, menjadi takut, dan menjadi sangat menderita sekali, baik dalam hidupnya sendiri, aktivitas hidupnya, dan di tengah keluarganya. Ini fakta. Tidak hanya dialami oleh satu orang, dua orang dari satu keluarga. Dan sekarang terbukti di tengah masyarakat. Semua itu terjadi karena sungguh sulitnya manusia Indonesia, masyarakat Indonesia, apabila diberikan pengertian, diberikan penjelasan, diberikan arahan, dan diberikan untuk melakukan kedisiplinan protokol kesehatan. Kadangkala kalau dipahami, apakah orang ini matanya melihat, hatinya tertutup, pikirannya jadi buntu, atau bagaimana? Kupingnya sudah mendengar, matanya sudah banyak melihat kasus, tetapi di pikiran dan hati nuraninya tidak tergerak untuk melakukan sikap, yaitu dengan melakukan protokol kesehatan yang sangat disiplin, bukan disiplin saja, tapi sangat disiplin. Dan itu pertama melindungi diri sendiri, yang kedua keluarga, istri atau suami, anak, putra dan putrinya, kedua orang tua, ayah dan ibunya, dan saudara familinya. Pertama dari kelompok kecil ini saja. Nah, kalau kelompok kecil ini masing-masing didapati di setiap RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, di provinsi itu, maka sudah selesai. Akan segera dengan cepat teratasi penyebaran virus Delta COVID-19 ini. Tapi kenapa
rasanya sungguh sulit sekali kalau tidak dipaksa, tidak diambil dengan tindakan dan sikap pemerintah yang keras. Seolah-olah itu tidak ada gunanya diberikan penjelasan, diberikan peringatan, diberikan petunjuk arahan. Bahkan lebih didengar kepada orang-orang mungkin teman dekat atau pujaannya yang memberikan kata-kata yang tidak bisa terpertanggungjawabkan dan tidak dipahaminya, tapi diikuti justru kata-kata yang mementahkan perlakuan dan pelaksanaan protokol kesehatan dari pemerintah, dari gugus tugas dan PPKM. Jadi beberapa oknum yang punya kepentingan menyimpang itu seolah-olah memberi masukan kepada masyarakat tertentu yang mementahkan itu sikap pemerintah yang benar, yang baik gitu. Aneh gitu. Bangsa ini menjadi seperti kehilangan kepribadian. Dan itu tampaknya ya terjadi kepribadiannya lenyap dalam 2 dekade pemilihan presiden wakil presiden yang lalu. Jadi kepribadian masyarakat, kepribadian siswa-siswi, kepribadian anak generasi muda-mudi mahasiswa. Jadi begitu. Padahal siswa-siswi itu adalah murid di sekolah, yayasan pendidikan. Tidak pernah diadakan atau diajarkan tentang politik. Apalagi untuk menghina, mencaci maki, memfitnah itu tidak diajarkan dalam pelajaran sekolah, yayasan pendidikan. Maka itulah kedua orang tua itu, ibu dan ayah, mempercayai sebagai orang tua wali murid untuk mengawasi dan melakukan pendidikan kepada putra-putrinya di sekolah yayasan pendidikan itu. Tapi sekarang arahnya menjadi sering ikut demo, sering ikut gerakan-gerakan di luar, di jalanan. Loh, ini kan bukan pelajaran sekolah. Kenapa di yayasan pendidikan sekolah di mana anak-anak ini, putra-putri ini, siswa-siswi ini belajar, tidak mengambil sikap yang lebih tegas gitu. Jangan sekedar himbauan, jangan sekedar teguran gitu loh. Nah, maka itu kinerja para guru-guru, bapak ibu guru itu seolah-olah sekian puluh tahun sejak Indonesia merdeka seperti hancur begitu saja dalam 2 dekade pemilihan presiden dan wakil presiden yang lalu. Loh, oleh siapa? Oleh kelompok-kelompok yang melakukan politik identitas dan politik pecah belah gitu. Melakukan politik-politik menghina, menghujat, memfitnah dan menghina, memfitnah, memprovokasi dan menghuak budaya itu untuk dilakukan pada lawan politik yang tidak bersalah sebenarnya dan orang baik sesungguhnya. Nah, tapi karena itu disebar di sosial media, jadi orang yang tidak bersalah seperti dihujani fitnah, hinaan itu dalam bentuk berita gitu. Orang tidak bersalah seperti tendang begitu saja ke jurang gitu. Nah, padahal orang yang tidak bersalah itu tidak menyadari, tidak mengerti, tidak memahami apa kesalahan saya gitu. Gitu. Padahal orang baik betul gitu. Contohnya seperti Pak Joko Widodo itu kan orang baik betul gitu. Sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diteladani
dan terbukti nyata pembangunan di negara Indonesia itu. Dan kegembiraan kebahagiaan rakyat menengah ke bawah itu baru tertampak di 2 dekade pilpres ini gitu. Itu. Dan pembangunan rata gitu. Tapi lagi-lagi ada orang-orang sekelompok yang bertujuan menyimpang gitu loh, menikmati kebiasaannya yang tidak baik gitu, tapi sembunyi di balik hal-hal yang tidak jelas itu gitu. Mari sadarlah. Lalu kubunya kepada putra putri mahasiswa-mahasiswi loh, kenapa namanya aja menyandang gelar mahasiswa-mahasiswi. Maha itu tinggi secara keilmuan teori, ilmu pengetahuan, dan teknik-tekniknya berbeda dengan anak siswa-siswi yang SMA ke bawah. Dan kenapa sebagai mahasiswa-mahasiswi itu kan punya kepribadian yang sudah dibawa, dibentuk dari awal sekolah jenjang sekarang TK, SD, SMP, SMTA, SMK gitu. Itu sudah dibentuk dalam berbagai pelatihan dan pendidikan. Entah sudah dianggap dewasa, masuk ke pendidikan yang lebih tinggi, menyandang gelar mahasiswa. Harusnya cara berpikirnya beda, kepribadiannya beda, wawasannya jelas beda, sikapnya itu dalam menghadapi masalah itu harusnya lebih beda dan lebih pintar, lebih cerdas, lebih bijak. Tetapi tidak, sekarang ini terlihatnya menjadi semakin kualitasnya turun dibandingkan anak siswa-siswi SMTA menengah ke bawah begitu loh. Jujur saja, saya juga bagian daripada mahasiswa gitu. Begitu. Dan itu terjadi di beberapa yayasan pendidikan gitu. Lah ini Indonesia ini kan akan mewarisi generasi milenium. Lah generasi ini kalau seperti ini jadi ikut-ikutan kelompok penghujat, penghina, penebar hoak, kebohongan. Lah seperti apa nantinya ke depan Indonesia ini gitu. Generasi yang malu gitu. Padahal Indonesia dari zaman dahulu kala leluhur itu dikenal sebagai negara yang mewarisi sifat budi pekerti yang luhur, adiluhung. Ini hilang gitu, seperti begitu. Ya ini bukti. Gitu. Karena sejak di tahun 70, 80-an hingga 90-an ini saya masih bisa merasakan bagaimana dampak atau manfaat daripada Pancasila dan P4 pendidikan itu pendidikan tentang kemoralan di yayasan pendidikan sekolah maupun mahasiswa. Kalau kita ketemu yang muda, yang tua, ada tenggang rasa, ada rasa hormat, ada rasa penghargaan gitu. Dan jelas sekali itulah sifat yang diwarisi leluhur kita, moyang kita, yaitu yang sifat budi pekerti yang luhur. Dan itu ditanamkan di dalam simbol Pancasila, dijabarkan di dalam P4. Gitu. Makanya Pancasila itu disebut sebagai simbol negara, dasar falsafah hidup bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan kebersamaan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berkeluarga di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Tapi di tahun 2000-an ke atas ini seperti luntur gitu. Sejak 98 ke sini gitu. Aduh. Gitu. Padahal di dalam pendidikan mahasiswa-mahasiswa itu tidak ada disuruh demo. Pendidikan demo, ikut berpolitik di
di jalanan ini nggak ada diajarkan seperti itu di kampus. Yang ada adalah pelajaran yang mengajak, oh itu loh misalkan ada organisasi sosial masyarakat yang melakukan atau partai politik yang melakukan demo jalanan perusahaan dan sebagainya anarkis. Nah, maka di dalam yayasan pendidikan akademisi itu di dosen itu kadangkala ada yang mengambil sebagai bahan untuk dilakukan penelaahan apa masalahnya, itu kemudian dipahamkan lalu solusinya apa gitu, itu sebagai pengambilan kebijakan gitu. Begitu. Tapi sekarang tidak mencerminkan seperti itu. Yang lalu salah satu yayasan pendidikan dibiayai negara di Jakarta lakukan seperti itu juga. Lah, ini apa ini? Lebih-lebih ketua BEM-nya, BEM apa itu? Badan Eksekutif Mahasiswa, tetapi tingkat kepribadian karakter moralitasnya malah lebih buruk daripada yang dipimpin, yang diketuai loh. Artinya tidak cocok, tidak sesuai gitu. Dan sebagai anggota dari satu organisasi kemahasiswaan itu, seorang yang terpelajar, seorang yang terdidik, mahasiswi harusnya tidak mendengar kemudian diterima gitu loh. Punya pendapat, punya analisa, punya sikap yang sangat jeli, sangat luas dan sangat bijak dalam mengambil keputusan begitu. Nah ini kok tidak seperti itu. Jadi kualitas mahasiswa, perguruan tinggi mahasiswa yang terkenal seperti begitu. Jadi bagaimana itu loh? Para pengajarnya seperti apa? Itu diam saja begitu. Nah, itu harusnya mendapatkan teguran keras dari pemerintah gitu. Karena itu yayasan pendidikan akademisi yang dibiayai pemerintah, negeri gitu. Artinya negara gitu. Nah, saya berpendapat secara pribadi, di era modern, perkembangan dan kemajuan teknologi digital sekarang ini dan ilmu pengetahuan bisa dipetik dari mana-mana. Maka sebagai seorang generasi muda-mudi, generasi terdidik dan berpendidikan itu hendaknya punya jati diri. Jati diri kita adalah putra dan putri generasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya dasar falsafah hidup Pancasila. Itu jelas. Dan demokrasi kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah demokrasi Pancasila. Bebas aktif, bebas mengutarakan pendapat, tetapi tidak keluar dari nilai-nilai karakter yang diterjemahkan di dalam Pancasila, dijabarkan di dalam BEM. Itu jelasnya seperti itu. Demokrasi Indonesia itu. Bukan demokrasi dari luar negeri, liberal atau apa, dan bukan. Itu salah dan tidak ditegaskan saja pada tokoh-tokoh bangsa ini. Harusnya ditegaskan, kita itu menganut demokrasi Pancasila yang bebas dan aktif. Artinya demokrasi kebebasan pendapat, kebebasan berakselerasi, itu tidak keluar dari nilai-nilai karakter butiran Pancasila gitu. Dan yang dijabarkan di dalam P4 itu sangat, sebenarnya itu yang dituangkan. Sehingga seharusnya di Negara Kesatuan Republik tidak ada yang namanya ribut-ribut jalanan, anarkis, bakar-bakar, sebenarnya tidak ada gitu loh. Seperti juga nggak jelas juga di dalam dunia
biasa pendidikan tentang pemahaman demokrasi Indonesia ini. Kan sudah tegas jelas. Pancasila adalah dasar falsafah bangsa, kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Kalau kita itu mengerti demokrasi bebas aktif, ya bebas berpendapat, berkarya, bersikap, tetapi aktif dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan Pancasila, gitu. Dan jabarannya pasti kepada P4 itu, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila loh, gitu. Gitu. Rasanya malu saya melihat para pendidik itu, para guru pengajar dan dosen itu di sini itu. Kalau terjadi seperti itu di dalam mahasiswa-mahasiswinya, malu. Nah, maka di masa era modern ini, perkembangan kemajuan digital, ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan ini, modern ini, dan selaras dengan kehidupan di masa pandemi, ada tata cara dituangkan dalam Undang-Undang Dasar itu 1945, musyawarah dan mufakat. Nah, itu jadi setiap segala masalah apapun juga itu dibawa kepada forum musyawarah dan untuk menemukan kesepakatan. Maka di dalam forum itu bisa diadakan secara seminar. Kalau sekarang ya istilahnya menggunakan Zoom, gitu. Mengundang narasumber dengan masalahnya apa, dilakukan di situ pertemuan pembahasan dan pertemuan berbagai pendapat, gitu. Lantas itu nanti akan mengerucut kepada satu tujuan, yaitu solusinya masalah itu. Nah, solusinya masalah itulah yang harus disepakati dan dijalankan bersama untuk kebaikan yang tidak merugikan diri sendiri secara individu, tidak merugikan kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara, gitu. Tapi membawa keberuntungan, kemajuan, ketenteraman, kedamaian, kerukunan, kesejahteraan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu yang sebenarnya terbukti dalam berbagai kasus ke belakang. Orang melakukan demo jalanan. Sebenarnya apakah sikap begitu? Itu orang pandai, orang pintar, orang terdidik, gitu. Orang yang bijaksana, yang dengan titelnya yang aneka macam itu. Bukan. Terbuktinya apa? Lah, satu, mengganggu kelancaran kepentingan umum masyarakat. Itu artinya sudah berdampak kepada kelancaran kehidupan, gitu, di masyarakat, di negara ini. Dan selanjutnya akan mengganggu kelancaran perekonomian, gitu. Itu jelas. Yang satu. Yang kedua, memberikan citra buruk, noda hitam, noda yang buruk kepada citra bangsa dan negara ini, termasuk diri Anda itu sendiri, gitu. Yang ketiga, merugikan kepentingan umum, khususnya fasilitas umum. Fasilitas umum itu adalah fasilitas publik yang diadakan sebagai area wilayah domain kekuasaan pemerintahan pusat dan daerah, gitu. Misalkan halte, taman, ya itu kan umum dan sebagainya, sejenis. Itu dibangun, diadakan dengan menggunakan dana. Dananya adalah dana dari kas negara. Dana kas negara adalah dana kita sendiri, rakyat, gitu. Itu di rakyat yang sekian banyak, 260
juta lebih sekian digunakan untuk mengadakan tempat, dirusak oleh beberapa oknum kelompok itu loh. Lalu di mana tanggung jawabnya yang merusak itu kepada 260 juta lebih? Ini uangnya kita semua loh. Nah, begitu. Nah, itu sebagai pemikiran, benar nggak sikap seperti itu, turun jalan seperti itu? Gitu. Yang berikutnya adalah menimbulkan suasana yang tidak baik, tidak kondusif. Artinya mengganggu kepercayaan para investor, para pelaku bisnis perekonomian bangsa dan negara ini, gitu loh. Gitu. Yang jelas dengan sikap seperti itu kepercayaan mereka itu menjadi terganggu, ragu-ragu, gitu loh. Nah, lalu bagaimana sebenarnya solusinya di era-era seperti demikian? Secara kemajuan digital, teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin cepat dihadapkan pada kehidupan kita, tidak bisa kita menghindar, tidak bisa kita kembali dan sembunyi ke gunung, ke gua sana, ke tengah hutan sana, tidak bisa. Semakin menjauh begitu, semakin tertindas negara lain dan bangsa lain. Gitu. Dan perlu diingat bahwa semua yang putra dan putri, laki-laki dan perempuan yang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah orang tua, ibu, ayah kita, kakek, nenek kita. Berikut adalah anak putra putri kita, cucu-cucu Anda sekalian. Kalau kita berbuat seperti itu, berarti kok kita itu bermusuhan dengan putra putri, anak cucu, orang tua, keluarga kita sendiri. Sungguh tidak baik sikap mental seperti itu. Nah, gitu. Makanya sampai yang mengajar, yang mendidik, yang memberi pelajaran malah virus apa? Corona COVID-19 yang sekarang bermutasi menjadi varian baru, ya virus Delta COVID-19. Nah, gitu. Itu masih dilawan lagi, masih tidak percaya lagi. Sudah berguguran, sudah berjatuhan. Pasien-pasiennya yang itu orang-orang yang konyol-konyol semua, akhirnya meninggal duluan. Gitu. Yang punya tujuan menyimpang dari kebaikan dan kebersamaan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Sekarang dilakukan pemerintah mengambil sikap tegas PPKM. Itu perhatikan di jalan-jalan. Bapak-bapak dan ibu-ibu TNI Polri, kasihan. Terpaksa itu melakukan tugas negara seperti itu. Menantang bahaya. Kasihan. Gitu. Tetapi bagaimana untuk menjaga dan menjalankan tugas negara? Gitu. Selain punya tugas untuk melindungi negara dari bahaya ancaman musuh dari luar maupun dari dalam. Nah, sekarang diperlukan kesadaran, diperlukan kemauan, diperlukan kerendahan hati nurani manusianya. Sekarang diperlukan jiwa mulia, jiwa besarmu sebagai manusia rakyat Indonesia yang baik. Sekarang diperlukan kerelaannya. Sekarang diperlukan ketulusannya. Sekarang diperlukan kerjasama untuk mentaati protokol kesehatan yang baik. Jangan terbuka celah sedikit pun sehingga akan terancam positif serangan dari virus Delta COVID-19 itu. Gitu. Ingat, yang menyelamatkan diri kita, hidupmu, nafasmu, usiamu panjang atau pendek, bukan orang lain sebenarnya, tapi sikap
perilaku dan perbuatan sendiri. Bukan presiden Pak Jokowi atau Pak Wakil Presiden, bukan gugus tugas, bukan TNI Polri atau siapa, tapi dirimu sendiri yang paling utama. Karena apa? Yang bernapas itu diri kita sendiri. Gitu. Yang bergerak ke sana kemari, makan, minum, sehat atau tidak sehat, tidur ataupun tidak, bahagia ataupun merana, itu diri kita sendiri, bukan itu. Kalau itu adalah kondisi kebersamaan yang saling mengingatkan dan saling mendukung gitu. Tapi lebih utama adalah diri kita sendiri. Coba kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk meringankan tugas negara dan bangsa, untuk membantu kerjasama, meringankan para petugas semuanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Mari kita bersama-sama. Tidak ada ego, tidak ada merek yang lain. Kita harus menjaga, melindungi keberadaan, keeksisan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya adalah rakyat dan bangsa Indonesia. Ya, itu. Kasihan sekali, sangat prihatin sekali. Sekarang semuanya karena keteledoran dan keangkuhan di dalam hati nurani dan otak kita yang bebal ini sudah menyebar virus yang sangat ganas seperti ini. Nah, kalau sudah terjadi begini, lantas tidak bisa kita itu nyalahkan siapa dan siapa. Beliau itu sudah menjalankan tugasnya gitu, kepada rakyat. Hanya dirimu sendiri itu yang tidak mau mengerti, tidak mau patuh, tidak mau berdisiplin protokol kesehatan. Kalau sudah terpapar, jangan nyalahkan siapa-siapa. Jangan nyalahkan istrinya, jangan nyalahkan suaminya, jangan menyalahkan orang tua ibu ayahnya, atau menyalahkan putra putrinya. Jangan. Diri sendiri diawali. Apalagi menyalahkan Pak Presiden, Wakil Presiden. Lu salah lagi tuh. Sebelum menyalahkan orang lain, dilihat dulu diri sendiri. Saya sudah disiplin belum gaya protokol kesehatan. Itu. Ya. Nah, semoga hal ini, rekaman ini membawa kita menjadi sadar diri. Ya. Nah, karena sangat prihatin, tiap malam saya melakukan rekaman siaran ini untuk mengingatkan dan mendoakan untuk ketenangan, ketentraman, dan kesehatan Anda semuanya dimanapun yang melihat, yang mendengar dan menikmati acara ini. Dengan tulus, dengan rasa hormat, dengan rasa kasih sayang, dengan rasa welas asih dan bakti saya kepada bangsa dan negara ini. Melalui jalur seperti ini yang bisa saya perbuat. Ya. Selain tugas saya sebagai seorang biku, mendidik masyarakat umat Buddha bersama yang lain untuk tidak berbuat kejahatan tetapi berbuat kebaikan. Nah, dan itu adalah amanah daripada para Buddha. Nah, mari kita merenungkan diri, dan saya Bante Subakaro Mahathera mendoakan Anda sekalian sekarang. Arahang Dhamma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhivademi Suwakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Semoga alam semesta ini terbuka berkah, keanugerahan,
dan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Kudaratana, Dhamara, Sanggaratana, pada dunia ini dan kepada kehidupan para makhluk di bumi ini, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga segera memperoleh kekuatan dan kemampuan untuk meredakan dan menghilangkan, memusnahkan pandemi COVID Delta Corona 19 ini dengan cepat, dengan segera, dengan tuntas, dan semuanya selamat. Semoga negara Kesatuan Republik Indonesia ini segera bangkit dari perekonomian, bangkit dari keperkasaan untuk menggapai mewujudkan keberadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga dengan kekuatan dan kesaktian Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Merah Putih dan Kebinekaan, kerjasama seluruh putra dan putri bangsa Indonesia ini segera menuntaskan, menyelesaikan pandemi Corona COVID-19 dengan tuntas. Semoga yang keras menjadi lunak, yang panas menjadi dingin, yang sulit menjadi mudah, yang gelap menjadi terang. Semoga semua kebuntuan, kebundelan, kerisauan, kekacauan, yang air kembali ke air, angin kembali ke angin, bumi kembali ke bumi, api kembali ke api, cahaya kembali ke cahaya, kabut lenyap, yang batu kembali ke batu, dari kayu kembali ke kayu, dari logam kembali ke logam, dari orang-orang yang punya pemikiran, niatan menyimpang dan jahat, kembali kepada Tuhan. Hukum kebenaran adalah siapa berbuat, itulah yang akan menerima akibat. Semoga kita berbuat kerjasama yang baik dengan melas asih kasih sayang untuk bangsa dan negara. Semoga membawa berkah, akibat, bahagia, kesejahteraan untuk semua. Dan semoga khususnya pada para upasaka upasika, para murid sekalian, siswa-siswi, semoga Anda dimanapun berada juga mendapatkan kekuatan, kesehatan, tabah, dan bahagia selalu, tidak melupakan dan tidak melepaskan kesempatan berbuat baik itu berlalu. Meskipun harus diukur dengan batas kemampuan kita, tetapi kebaikan itu harus selalu diukir dalam hidup kita, dalam batin kita, lahir dan batin. Dan hanya itu yang membawa keselamatan dunia, hidup kita dan selanjutnya. Tidak terjatuh dalam penderitaan dan penyesalan, tapi akan berada dalam puncak kemenangan, kedamaian, ketentraman, bahagia dari kebaikan. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami.
Tutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi Tutiyampi Dhammang saranang gacchāmi Tutiyampi Saṅghang saranang gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi Tatiyampi Dhammang saranang gacchāmi Tatiyampi Saṅghang saranang gacchāmi Buddhaṃ saranang gacchāmi Dhammang saranang gacchāmi Saṅghang saranang gacchāmi Tutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi Tutiyampi Dhammang saranang gacchāmi Tutiyampi Saṅghang saranang gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi Tatiyampi Dhammang saranang gacchāmi Tatiyampi Saṅghang saranang gacchāmi Sabitiyo eva jantu saparuku vinasatu Mate pavatwandarayo sukidikhayo bhava Abhivadana silisa nityang mudapajayino jataro Dhammavadanti ayuvanno sukhang balang Sabbe buddha balapada pace kanan jayang balang Arahantanan cate cena rakhang vadami sabasu Aranyeru kamu lewa sunya kare wapi kawa nyusareta sang buddhang Hayang tumhagan usiano ce buddhang sariata loka citang narasabang Ata dhammang sariata niyanikang sude sitang noce dhammang sariata niyanikang sude sitang Ata sanggang sariata punya ketang anutarang ewang buddhang sarantanang dhammang sangganja bhikkhavo bhayang wa sambitatang wa Lomahangso na esatiti Teadalada sukita viroha buddha sasani Aruga sukita hota sasabe nyati pite atalada Sukita viroha buddha sasani Aruga sukita hota sahasabe nyati pite atalada Sukita viroha Buddha sasani aroga sukita hota sahasabe hinyati pi Sabba buddha nubhavena sabba dhamma nubhavena sabba saṅgha nubhavena Buddha ratanang dhamma ratanang saṅgha ratanang tinang ratanang anubhavena Satura siti sahasa dhamma khandanubhavena pitakatayanubhavena Jinna savakanubhavena sapete roga sapete bhaya sapete antaraya Sapete upadawa sapete tunimita sapete avamanggala vinasantu Ayo wadaku tanna wadaku siri wadaku yasa wadaku phala wadaku wanna wadaku Sukha wadaku hotu sapada dukha roga payavera Soka satu cepadawani ka antaraya pivina santu cakte jasa Jaya sidi dandang labang soti bagyang sukang balang Siri ayu jawano cabuk kang uti jaya sawasata wasaja ayu ja Jiwa sidi bhavantu te bhavatu sapamanggalang rakantu sapadiwata Sabba buddha nubhavena Sadda soti bhavantu te bhavatu sapamanggalang rakantu sapadiwata Sabba dhamma nubhavena sadda soti bhavantu te bhavatu sapamanggalang Rakantu sapadewata sabba saṅgha nubhavena sadda soti bhavantu te Ya devata santi viharavasini thope kare padikare tahing da dhamma tanena bhavantu pucita Soting karonte davyara mandale the raja macana wakaja bhikkhava saramika dhanapati upasaka Kamaja desa nikamaja isara sampana buta sukhita bhavantu te Jala puja picanda sambhava sangsita jeta thaupapatika Niyanikang dhamma warang pati jate sape buduka sakanur sangkhayang Tatutirang satang dhamma dhamma taraja bukala sanggo hotu Sama kuvataya caitaya jamhi rakantu sadhammo Sape pidhamma carino boteng dhamma punyama damai arya pavedite
Punya sidani kata saya danani kata ni mete sanjapa kino hontu satananda pamanaka ye piya kunawanta jama yang mata pita thayo tithame sabya titawa anye majata virino satta titanti loka saming te bhuma jatuyo nika pance kacatuo khara sangsaranda bhava bhawe nyatang ye patidhanam yanumo dantu te sayang ye cimang nabacananti te vate sang nivedayung maya dinana punyanang anumodana hetu nasapi satta satta hontu avera sukha jibino kema padhanja papontu te sasa sijatang subha. Semoga yang mengalami sakit segera sembuh, sehat kembali, normal kembali. Semoga yang mengalami kegalauan, keresahan, kecemasan, kengerian, semoga hal itu menjadi lenyap. Semoga energi negatif yang sedang ditimbulkan dari kecemasan dan ketakutan, kengerian, kecemasan itu menjadi sirna dengan kekuatan kebajikan yang berenergi positif ini. Semoga mara bahaya menjadi sirna, dan semoga Anda semuanya selamat, tenang, tentram, damai, sejahtera dan bahagia. Jayando bodhiya mole sakyanang nandivatano ewang tuwang wijayo hohi jaya sucaya manggale aparajita palangke sise pathavipo kare abhiseke sababu dandang agapato pamodati sunnakhatang sumanggalang sukhabatang suhu titang sukhano sumoho toca switang brahmacari supadhakinang kaya kamang wajah kamang pada kinang mano kamang panidite pada kina nikat wana labhantate pada kini. Hotu sabang semanggalang rakantu sapadi wata sapabudhanu pawena soti hotu nirantarang hotu sabang semanggalang rakantu sapadi wata sapadhamanu pawena soti hotu nirantarang hotu sabang semanggalang rakantu sapadi wata sabasangkanu pawena soti hotu nirantarang. Sabi sata-sata untuk awira sukha jibino. Semoga semua makhluk senantiasa damai, tentram, sejahtera dan bahagia. Semoga demikian adanya. Semoga demikian adanya. Semoga berkah ada pada Anda semuanya.